Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Yaitu hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Allah tidak berkata menghadap aku Tuhan seluruh alam, tetapi Tuhan seluruh alam. Allah adalah puncak ketuhanan, Allah adalah puncak kemahabesaran, Allah adalah puncak kemahasucian. Allah paham betul itu manusia sedang mencari Tuhan-Tuhannya, Tuhan-Tuhan bentuk logika-logika mitologi. Tuhan-Tuhan yang oleh para nabi ditauhidkan menjadi beraneka ragam. Menjadi berupa Bapa, Putra, dan Roh Kudus kalau bagi Nasrani. Menjadi Tuhan-Tuhan yang diselewengkan dalam bentuk kejaliman. Yang ketika Musa menurunkan tauhid lalu menjadi sarana bagi kaum Zionis, sarana bagi kaum kapitalis untuk merusak tatanan masyarakat. Untuk menghisap darah masyarakat. Tuhan-Tuhan dalam bentuk-bentuk gadget, Tuhan-Tuhan dalam bentuk fantasi, Tuhan-Tuhan dalam bentuk imajinasi. Tuhan-Tuhan mereka itu nanti tidak ada apa-apanya. Sehingga menghadap Tuhan yang paling maha Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya katakan kiamat dalam bentuk kehancuran bumi beserta alam semesta itu tidak apa-apanya dibanding dengan kepastian engkau menghadap Tuhanmu. Engkau menghadap kepada Sang Maha Penciptamu. Yang dahulu mungkin engkau dustakan. Yang dahulu mungkin engkau nafikan. Yang dahulu engkau tidak takut akan balasan dari atas apa yang engkau perbuat. Tuhan-Tuhan yang diharapkan kehadirannya bagi mereka yang terjalimi, tertindas. Yang tidak bisa mendapat keadilan karena tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tuhan yang memastikan bahwa ketika tetes air matamu karena engkau didustai, engkau diingkari. Tetes-tetes air mata suci Ibrahim, tetes-tetes suci air mata Nuh. Tetes-tetes suci mata air dari Rasulullah, dari keluarganya, dari para sahabatnya. Itu akan menjadi saksi betapa kebiadaban manusia. Dan juga akan menjadi saksi ketika kitab-kitab Allah itu menjadi bekal, menjadi marketing buat engkau merebut dunia, buat engkau merasakan kenikmatan dunia. Yang seharusnya engkau mengayomi umatmu, yang harusnya engkau melindungi umatmu. Tapi karena was-was yang dibisikkan laknatullah, engkau kemudian takut, lalu kau menghadap orang zalim seperti engkau menghadap kepada Tuanmu. Berbungkuk-bungkuk meminta bantuan. Meminta setetes uang rupiah, meminta setetes kekuasaan, meminta setetes uang jabatan. Padahal kau tahu Allah itu maha kaya. Ibrahim itu tidak pernah meminta pertolongan selain kepada Allah. Satu-satunya nabi, makanya geramnya iblis laknatullah ya seperti itu kepada Ibrahim. Sekali-sekali engkau meminta bantuan kepada manusia, engkau itu tidak bisa hidup sendirian. Engkau tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan manusia. Ayolah minta bantuan kepada manusia, jangan Allah terus, Allah terus. Luar biasa memang Ibrahim itu tauhidnya. Namun karena kekeras kepalaannya, akhirnya kita yang tidak melihat itu wajah Ibrahim, yang tidak melihat itu
perjuangan Ibrahim, akhirnya kan sekarang merasakan betapa nikmatnya. Bagaimana orang untuk sekarang begitu takut untuk berbuat zalim, untuk takut berbuat menindas. Karena tahu Tuhannya Ibrahim mampu melindungi Ibrahim dari kayu bakar yang sebesar rumah pondok indah. Sehingga tidak berani dia, kaum zalim, kaum penindas, kaum durhaka itu untuk melukai Ibrahim. Sampai detik ini nabi yang paling dibenci oleh laknatullah adalah Ibrahim. Karena saking percayanya kepada Allah, saking percayanya kepada Tuhan yang Maha Kaya, saking percayanya kepada yang lebih besar daripada matahari, yang lebih besar daripada bulan, yang lebih besar daripada gunung, yang lebih besar daripada bintang. Ketika Ibrahim sedang mencari, Tuhanku ini siapa? Yang pasti bukannya Namrud. Kalau Namrud tidak makan, kalau Namrud tidak minum, kalau Namrud tidak bercinta, kalau Namrud tidak berak, mungkin aku percaya Namrud adalah Tuhan. Tapi Namrud sama sepertiku, dia bernapas sepertiku. Bahkan mungkin kalau aku boleh sombong, aku lebih mulia daripada Namrud. Karena Namrud melakukan kebiadaban. Siapapun yang dia ingin matikan, dimatikan pada detik itu, walaupun tidak memiliki kesalahan apapun. Sama gilanya seperti Fir'aun. Sama gilanya seperti raja-raja pada zaman Nabi Saleh. Allah memastikan di dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu orang-orang yang berbuat curang. Ini sungguh luar biasa apes. Kita tahu Abu Lahab itu apesnya luar biasa. Karena merasa dirinya terpanggil oleh berhala-berhala yang disembahnya untuk menentang Muhammad. Sampai Allah menurunkan satu surat untuk dia. Yang mau tidak mau, sedetik pun dia tidak akan merasakan itu apa yang namanya harum, wangi bau surga. Dan ini ayat yang turun untuk mereka yang berbuat curang. Lalu logika-logika kita berbuat curang itu hanya sebatas dalam dunia perdagangan. Karena Rasulullah hidup dalam dunia perdagangan, jual beli pakaian. Nyatanya tidak. Kalau memang surat ini diturunkan untuk dalam bidang perdagangan, maka dia menafikan bahwa Rasulullah adalah seorang nabi, seorang rasul akhir zaman, seorang pemimpin besar. Makanya ayat ini juga bukan hanya dalam bidang perdagangan, tapi juga dalam bidang politik, dalam bidang militer, dalam bidang pertahanan keamanan nasional. Engkau yang berbuat curang, membeli peralatan-peralatan tempur untuk negaramu. Engkau mengharapkan fee, bulak-balik ke luar negeri dibiayai negara. Kerjanya hanya ketawa-ketawa, tanpa mau tahu penderitaan umat manusia. Setetes kecuranganmu itu nanti akan dibalas dengan tetesan-tetesan air jahanam yang akan harus kau tenggak setiap hari. Hati-hati makanya kalau beragama, apalagi kalau kau beragama Islam. Sahabat-sahabat itu ketika ditunjuk memiliki jabatan, luar biasa gemetarnya mereka. Tidak mau bertemu sampai 3 hari, tidak mau bertemu sampai seminggu, ingin menenangkan diri dulu. Karena tahu Allahnya Muhammad menyuruh dia untuk memiliki jabatan itu, dan luar biasanya Muhammad itu jujurnya luar biasa. Takutannya luar biasa dalam mengambil keputusan. Makanya dalam Sakifah pun ketika Abu Bakar ditunjuk, dan ada hak juga Ali yang ketika di Sakifah Muhammad meluruskan setelah aku adalah Ali.
Abu Bakar menempatkan Ali dalam posisi yang luar biasa suci. Tidak ada satu keputusan kecil pun tanpa pertimbangan dari Ali. Saking takutnya mau tidak mau. Alhamdulillahirabbil alamin.